Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, mudah-mudahan pertemuan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada kali ini Abah akan sedikit menjelaskan penjelasan yang pernah Abah jalani di bulan Maulid atau Rabiul Awal pada tanggal malam 14. Abah berada di biasa 14-an dengan teman-teman di sana, dengan anak didik lah, anggaplah di kampung. Dan malam 15-nya Abah pergi diajak sama salah seorang yang pengen berangkat ke sana, ke Sancang pada waktu itu. Dan malam 15-nya juga Abah berdoa di sana. Sayang di sana kita nggak bisa keluar bangunan, keluar kamar, keluar kamar. Kita berada di masjid dan di sana ada semacam masjid kecil, tajuk lah, musola. Jadi berdoanya di situ. Nah, kita kan lebih bagus di situ, tapi kan ada dalam lingkungan tanah Sancang juga. Semalaman nggak tidur dan hujan besar, dan juga air laut lagi pasang, dan memang hampir ke pinggir-pinggir musola juga air naik. Kita nggak bisa kemana-mana di situ, tapi karena kita minum kopinya, kita bawa kompor kecil, jadi alhamdulillah untuk minum-minum dan masak-masak aman. Setelah pulang dari sana, Abah ke sana tuh ada seolah-olah ada yang ngajak secara batin, ada yang pengen harus dijarahkan ke sana. Karena Abah dulu pernah mendapatkan sesuatu barang yang ya anggaplah barang, tapi tidak diistimewakan, tapi cukup juga agak harus nuruti. Kadang-kadang aku harus ke sana, harus ke sini, tapi kalau memang tidak membuat acara terganggu, nggak kita turuti. Pada waktu itu karena ada teman yang maka ke sana, kita berangkat. Pulangnya dari sana kita mampir di satu tempat. Di situ ada lewat kebun karet, kebun pohon karet, yang di pinggir jalannya ada gubuk kecil, saung kecil. Abah mampir ke sana karena ada sesuatu yang seolah-olah berteriak di sana minta tolong. Abah mampirlah ke sana. Setelah keliling-keliling di sekitar dari jalan utama itu sekitar 100 meteran lebih lah, 150 meter. Jadi nggak terlihat dari jalan. Kenapa tidak menceritakan ada gambarnya? Karena pada waktu kameramen juga lagi sakit. Dia sakitnya ya kalau orang tua, tapi kan dia belum begitu tua, masih muda, tapi penyakitnya menceksu nama babarehan rematik. Rematik asam urat tinggal dahar naon atau deh. Jadi kita bisa lembang. Jadi Abah tidak bawa kameramen pada waktu itu, jadi nggak ada yang berbuat sesuatu. Gambar di jalan tuh nggak ada gambar, tapi tetap Abah pulang. Setelah dari sana udah puas, berdoa walaupun di kebun karet, tapi di situ tempatnya ada aneh gitu. Soalnya ada aneh, ada yang menangis, ada yang minta tolong. Ini sepertinya ada orang yang meninggalnya itu seolah-olah dipaksa gitu. Akhirnya kita berjanji, mari kita berdoa dan untuk mudah-mudahan dia menyelamatkan dia dan menenangkan dia, karena dia walau bagaimanapun dia yang meninggalnya dipaksa, jadi harus selamat untuk menghadap Allahnya. Karena dia juga merasakan bahwa aku tidak akan salahkan siapa-siapa, karena aku kenapa bisa ke sini karena salahku juga begitu. Kenapa tidak bisa menceritakan itu, dan sahabat langsung pulang, langsung ke kampung dan langsung ke tempat tinggal ke sini.
Nah, inilah yang abang mau ceritakan di sini. Pas datang ke rumah, kan malam 12, malam 13, malam 14, malam 15, abang rumahnya ditinggalkan. Jadi seolah-olah berdoa malam Maulid itu, Rabiul Awal itu tidak di rumah. Jadi biasanya kalau malam 12 biasanya atau kan abah banyak titipan gimana, bukan berarti kita mengkulturkan atau mengisi bahkan pusaka perabot-perabot itu bukan itu, tapi bagaimana abah suka ngasih minyak dan sebagainya, itu hanya untuk supaya tidak kusam aja lah. Pas ke rumah kan punya tempat untuk khusus berdoa. Di dalam itu ada benda itu ada beberapa yang abah dapatkan, dan barang itu tidak tahu apa namanya pada waktu itu, sehingga abah tanya ke siapa-siapa, difotokan barang apa ini. Nah, terus barangnya model gimana, abah lihatkan ini. Nah, ini batanya ke siapa, ini barang apa, tapi kan ujungnya kan ada pisau ini. Setelah ada patokan, katanya itu adalah samurai katanya. Abah terkejut juga, ini gimana cara bukanya, itu katanya pijit, ini pijit, ada pijit. Nah, terus dia menceritakan katanya, nanti coba pijit dulu. Jadi abah disetir di telepon dengan orang yang salah satu tempat lah, gitu, jauh dari sini. Apa itu samurai? Samurai itu zaman pedang keluaran dari Jepang. Oh, gitu. Bro, pijit yang saya yang depan. Abah pijit ini, keluar nih, dan lembut ke bawah, kayak ada yang keker, ada ini kayak yang kertas, kelut gitu. Tapi tidak berdiri lagi, gitu. Terus pijit lagi katanya, abah pijit lagi, masuk lagi, udah lurus, sudah kan keluarnya seperti kertas, kelut ke bawah, tapi langsung begini lagi. Nah, tapi terus masukin lagi, katanya pijat segini, katanya kurang lebih panjang segini, dipijit lagi, masuklah gitu. Kata dia, si penjelasan itu adalah samurai dari Jepang, itu asli katanya. Oh, alhamdulillah, ini juga ada tulisan Jepang, itu tulisannya hanya ada lemot dan knopnya 3 nih. Kata dia, ini kalau putus paku harganya katanya, wah, apa juga namanya juga baru dengar sekarang gitu. Dengar sih udah, tapi apalagi kolpunya belum pernah. Triliunan katanya. Masya Allah, masa iya dia bilang gitu. Coba putus paku enggak, abah pijit lagi, tapi nggak keluar. Nah, ini permasalahan yang abah pegang sekarang. Jadi pijit ini tuh nggak keluar. Kenapa nggak tahu. Tapi enak, kemarin nggak koclak begini, sekarang jadi koclak begini. Ini kenapa gitu? Apa banget? Oh, ada ininya, ada pernya. Nah, ini permasalahannya, hanya abah menamakan ini samurai, tapi gimana mau dibuka, nggak ada cara bukanya. Tapi abah buka dari sini, dibuka, buka, ini buka. Ini di dalamnya itu ada semacam keluar, gitu. Di sini ada tulisan kain dari kain kulit
tulisan bahasa Jepang, katanya itu disebutkan itu adalah sertifikat katanya, kata orang yang ngasih tahu. Di dalamnya tuh ada apa? Ada pisau. Nah itu pisau itu kalau si pemegang samurai ini kalah, dia akan bunuh diri dengan pisau itu. Ya, di sini ada di bawah. Kalau cuma bengong aja, ini seperti ini. Masukkan lagi. Nah, itulah apa yang pengalaman tentang samurai ini. Apa terus terang seumur segini puluh tahun usia, segini bawa kepala ini yang ada, baru mendapatkan ini. Hanya kata Abah telusuri bahwa samurai itu ada yang hitam, ada Roll King katanya namanya. Itu orang pernah lihat di YouTube juga bahwa itu ada yang putus paku. Itu aja yang asli. Ini juga kemungkinan tak ada, kalau tahu sebelumnya tadi waktu keluar pertama dicoba putus atau enggaknya, Abah udah coba putus ke paku. Tapi kan tidak dicoba karena nggak tahu gitu. Bukan mungkin ini kebodohan Abah sendiri tentang pengalamannya hal-hal yang begini. Dan menurut dia kalau putus paku itu hanya ditempelkan gitu. Nggak coba, alhamdulillah kan nggak saya pegang. Padahal di sininya tuh begitu keluar set, di sininya panas, terasanya panas ini di sini panas gitu. Jadi kalau Abah mungkin ininya pun panas waktu karena di Abah tanya-tanya bahwa kenapa ini bisa putus paku, karena si pisaunya ini di sininya tuh digesekkan pada benda yang semacam kalau digesekkan dalam satu benda semacam asahan kalau orang Sunda mah, digosok ke sini, diputuskan, dan si paku dan pakunya yang putusnya itu dipegang itu pasti panas. Nah itu kalau ada besi yang sebesar gini diputus, tempelkan kita langsung putus, dan besinya itu panas, dan apa terasa di sini tuh panas waktu keluarkan. Tas sekarangnya jauh enggak tuh lihat. Nah, ini hanya memperlihatkan saja. Apa terus terang aja bangga karena baru mendapat barang ini. Kenapa muncul nggak tahu, apa harus diperbaiki atau gimana, mungkin di sini. Tapi di Abah tanya bahwa ini kemarin agak kotor betulnya, agak di sini ada bercak agak coklat merah di sini, coklat yang udah kering, mungkin udah lama. Bagi si pemegang ini beritanya bahwa ini yang dipakai bunuh orang-orang di situ, makanya yang dibunuh tuh menjerit-jerit di satu orang yang dibunuh dengan samurai ini kayaknya seperti itulah. Jadi matanya orang mana tuh orang yang dibunuh di sana tuh? Dia katanya orangnya orang Sulawesi yang dibawa sama Belanda ke sini, setelah dikerjakan dibunuh. Banyak sebetulnya di situ. Dan di sini juga banyak dibawa ke Sulawesi, jadi semacam bergiliran. Nah, di sana ada sekian berapa orang yang keluar, nggak tahu. Mudah-mudahan ya bila ada pemirsa yang mengetahui tentang benda ini, maaf aja emang nggak tahu. Ada yang tahu tentang benda ini, gimana cara proses untuk membukanya, karena ini udah nggak berjalan tuh, udah di jalan begini. Saya memperlihatkan, mudah-mudahan kalau melapor ke siapa nggak tahu, hanya mungkin dengan adanya video ini, konten ini, ada yang nonton bahwa begini cara mengaktifkannya, begini. Tolonglah komen nanti pemirsa yang melihat video Abah ini adalah samurai, dan yang bercak ini udah bersihkan, makanya sekarang udah bersih, udah gosok itu bukan dengan apa, tapi dengan
apa debu sama apa buah belimbing dicampur digosok jadi mengkilap begini, itulah cara menghilangkan ini. Sedangkan yang Abah terima informasi bahwa yang di sana dibunuh itu berapa ratus, dan Abah sudah bereskan dan sudah dia sudah tidak terdengar lagi dia menangis, tidak kedengaran lagi dia meminta tolong. Dan Abah insya Allah mudah-mudahan betul-betul dia selamat dan tenang di alam sana, dan ini mungkin barang ini Abah terima dan tergeletak ini di kamar sebetulnya. Kapan mungkin dia waktu Abah lagi di perjalanan ini disimpan di sini, atau pulang ke sini Abah masih di jalan ini udah menduluan di sini. Hanya Abah kaget saja barang seperti ini bisa muncul tadinya ini ada di alam gaib, dan ini mungkin dipakainya oleh orang Jepang, oleh tentara hanya untuk bunuh, bukan untuk bunuh aja, mungkin seperti itulah. Ini berat juga lumayan, sekitar 1 kilo kurang nih, 3/4 kilo nih. Tapi yang kalau yang roll yang hitam itu mungkin penggunaannya digunakan oleh orang-orang yang orang Jepang yang berkelas, mungkin kelasnya kelas atas, mungkin hanya untuk tentara-tentara Jepang dipergunakannya, mungkin seperti itulah, nggak tahu lah ya. Hanya ini Abah terima, dan pengalaman tentang ini Abah tidak tahu sekali. Apabila ada yang mengetahui dan melihat apa barang ini harus bagaimana caranya dan harus digimanakan, Abah mohon bertanya dan ditunggu komennya. Pemirsa, sekian Abah yang saya sampaikan tentang barang ini. Jangan lupa like, comment, and share. Komen yang terutama Abah tunggu sekali dengan komen barang ini harus bagaimana caranya menggunakannya, atau proses harus dikemanakan, nggak tahu. Kalau kita tidak melihat harga ya, karena menurut dia kalau putus paku adalah sekian. Kemarin ada yang maksa mau ke sini, katanya orang dari Malaysia mau datang, tapi dia coba putus paku, enggak, kata Abah. Mau bilang gimana nggak tahu, ininya juga keluar. Nggak tahu apa memang kalau putus paku atau nggak tahu. Makanya mohon maaf ya, jawabannya tidak berkenan untuk mengajak mereka terima, jadi mereka tidak datang. Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, komen yang banyak. Pemirsa, mohon maaf bila ada kesalahan, dan itulah Abah yang agak terima, dan informasinya bila kurang lengkap tentang masalah samurai ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.